Ini merupakan pujian dari hati kami, bahwa dunia tidak bisa memisahkan kami daripada Tuhan. Berdiri di sini hamba-Mu Tuhan. Aku siap untuk menjadi saluran-Mu. Aku siap untuk menjadi alat-Mu. Dan aku mengaku di depan umat-Mu Tuhan, bahwa semua yang ku ketahui, semua yang ku pelajari, tidak ada artinya Tuhan, kecuali aku boleh mendapat kasih karunia daripada-Mu. Aku bersyukur atas-Mu Tuhan, atas semua yang Engkau buat. Aku percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Aku percaya bahwa firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Aku percaya bahwa firman-Mu ini Engkau sendiri. Curahkan isi hati-Mu. Kami siap menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Bapa, berbicaralah untuk anak-anak-Mu. Berbicaralah Bapa. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu, supaya oleh pendengarannya kami memiliki iman, lalu di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, baik yang di gereja dan yang di rumah. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh beribadah kembali, khususnya di ibadah doa kita. Saya sapa kita semuanya, salam. Ya, di akhir bulan ini saudara dan saya, Tuhan mengajar kita untuk kita kembali melihat seluruh hidup kita, melihat perjalanan hidup kita. Saudara, ada satu hal, sudahkah saudara tahu, sudahkah saudara kenal Tuhan saudara? Saudara, Tuhan mau mengajar kita untuk melihat hidup ini dari matanya Allah. Kita nggak melihat hidup ini dari mata kita. Kita bukan melihat hidup ini dari mata kita. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat hidup ini dari mata saudara, saudara akan kecewa, saudara akan lari, saudara akan kehilangan pegangan itu. Apalagi di zaman seperti ini. Tapi saya mau saudara dan saya melihat hidup kita ini dari matanya Allah. Allah mau apa? Allah sedang rindu apa yang ingin terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus kita lihat. Nah, malam hari ini, saya ingin katakan begini, di dalam dunia ini saudaraku, hanya ada dua agama. Sekali lagi saya ulangi, di dalam dunia ini hanya dua agama, hanya ada dua, tidak lebih dari itu. Yang pertama, agama yang pertama adalah agama yang berangkat dari manusia, agama yang bertolak dari manusia. Artinya adalah manusia berusaha mencari Allah. Mereka masuk ke gua-gua, mereka bersemedi, mereka cari Tuhan dengan usahanya, berdaya upaya mencari Allah. Mereka masuk ke dalam gua-gua, akhirnya mereka menemukan Allah. Tapi Allah yang mereka sembah, Allah yang lain sekali dari Allah yang kita sembah. Mereka keluar, mereka mengatakan, inilah Allah. Kepalanya botak, matanya melotot, punya tangan gak bisa bekerja, punya telinga gak bisa mendengar. Itu yang mereka bilang Allah. Nah, agama yang pertama adalah dimulai dari usaha manusia mencari Allah. Agama yang kedua adalah agama yang berasal dari Allah. Agama yang dimulai dari Allah. Allah yang berprakarsa, Allah yang mencari manusia. Saya membaca sebuah buku cukup bagus. Dia katakan bahwa Allah yang berprakarsa mencari manusia. Jadi keselamatan itu adalah tindakan judikal Allah Bapa melalui putranya Yesus. Nah, ini adalah Allah yang mencari manusia. Nah, ini yang benar saudaraku. Jadi kekristenan dimulai dari Allah mencari manusia. Jadi kekristenan dimulai dari sana. Kekristenan tidak dimulai dari usaha kita mencari Allah. Kekristenan tidak dimulai dari usaha kita mencari Tuhan di tempat-tempat yang kita anggap di situ ada Tuhan. Tapi kekristenan dimulai dari Allah mencari kita. Kekristenan tidak dibangun di atas satu doktrin. Kekristenan tidak dibangun dari satu pengajaran. Tetapi kekristenan dibangun di atas apa yang namanya revelation. Itu wahyu. Itu kekristenan saudaraku. Hari-hari ini merenggut iman kita, merenggut kepercayaan kita.
Dengan peristiwa COVID-19, kita diuji kembali. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara putus asa dengan peristiwa ini. Tapi malam hari ini, tunggu dulu, jangan kecewa. Kalau kita melihat hidup dari mata kita, kita akan kecewa. Tapi kita mau lihat hidup ini dari matanya Allah. Allah mau apa? Allah mau rindu apa atas hidup kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan tidak dibangun dari satu doktrin. Kekristenan tidak dibangun dari satu pengajaran. Tetapi kekristenan dibangun dari apa yang namanya wahyu. Apa itu wahyu, saudaraku? Wahyu adalah artinya batin yang dibukakan. Wahyu artinya batin saudara dibukakan. Dari mana saudara tahu Yesus itu Tuhan? Bukan karena ada satu ilmu yang mengajarkan, bukan karena ada satu doktrin yang mengajarkan kepada saudara. Maka saudara tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sekalipun khotbah dijelaskan, kalau roh Tuhan tidak membuka batin kita, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan mendapat jamahan Tuhan. Jadi kekristenan tidak dibangun dari sana. Kekristenan dimulai dari Allah mencari manusia. Itu kekristenan. Kekristenan dimulai dari Allah mencari manusia dan wahyu. Nah, jadi kekristenan Tuhan mulai mengatakan, bangun. Bangun di atas apa? Bangun di atas doktrin, bangun di atas pengajaran, bangun di atas pemahaman teologi. Atau yang mana? Nah, malam hari ini Tuhan sangat luar biasa. Saya mau kita kembali melihat hidup kita. Di mana kita membangun iman kita. Di mana kita meletakkan dasar kehidupan kita. Sehingga kita mencapai keluarga yang bahagia itu. Apakah kita bangun di atas situasi dan kondisi. Kita bangun keluarga kita di atas pondasi yang rapuh. Mari kita lihat kembali saudaraku, kita bangun di atas apa keluarga kita, iman kita bangun di mana. Kalau dalam Judas ayat yang ke-20 dia katakan begini, bangunlah imanmu di atas yang paling suci. Nah, jadi kita membangun harus di atas yang paling suci. Kekristenan adalah membangun tidak sembarangan membangun saudaraku. Ini penting. Makanya ada orang Kristen pertumbuhannya cepat. Ada juga orang Kristen yang pertumbuhannya lama ya, lamban. Ketika pertumbuhan lamban sampai di satu tempat, satu titik, kadang dia mundur. Kenapa? Karena pondasi yang tidak kuat. Nah, itu penting. Nah, kalau yang kita jumpai hari-hari ini pada orang Kristen, pada mulanya mereka bermaksud untuk membangun, pada mulanya mereka bermaksud untuk hidup benar dengan Allah, pada mulanya mereka ingin membangun suatu kehidupan yang baik dan benar dengan Allah, tetapi tidak lama kemudian bangunan itu runtuh, mereka mulai merosot, mereka mulai turun, kekristenannya mulai tidak jelas. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Yang tertinggal hanya tinggal puing-puing reruntuhan kehidupan kekristenan. Hal ini seringkali terjadi pada kita orang yang beriman. Lalu kita cari apa yang menjadi penyebabnya. Apa yang menjadi penyebab kehidupan ini runtuh. Apa yang menyebabkan bangunan kekristenan itu runtuh. Kita cari ketika kita singkirkan runtuhan itu. Kita singkirkan puing-puing bangunan yang menimpa kita. Ternyata ditemui di dalamnya adalah pondasi yang tidak kuat. Pondasi yang rapuh. Di mana kita, saudaraku? Di mana kita? Apakah pondasi kita kuat? Jadi malam hari ini, semua orang merindukan pernikahan, keluarga yang berbahagia. Jangankan Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Yang belum menikah pun punya impian, harus punya pasangan hidup yang memungkinkan kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah keluarga. Nah, kekristenan itu dibangun di atas pondasi yang rapuh. Akhirnya apa yang terjadi? Rubuh dan runtuh. Saya mau beritahu saudara, bangun kehidupanmu di atas Tuhan Yesus Kristus. Inilah pondasi yang luar biasa. Saya percaya, niscaya keluarga kita berbahagia kalau kita bangun di atas pondasi yang benar. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-16
Boleh buka bersama dengan saya kitabnya Matius yang ke-16. Ya, saya akan bacakan Bapak Matius yang ke-16 ayat yang ke-13, kalau di sini sampai 20. Ya, saya akan bacakan dan saudara cukup mendengar. Baik. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Sekali lagi saya ulangi pondasinya, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini firman Allah malam hari ini yang akan kita pelajari bersama. Ini adalah wahyu, saudaraku. Ini wahyu. Tidak mungkin Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," kalau bukan wahyu dari Allah Bapa. Ini adalah wahyu. Kalau orang bilang kekristenan bukan agama, memang benar, Kristen itu bukan agama, saudaraku. Agama banyak sekali, saudara boleh pilih mau yang mana. Karena kekristenan itu adalah di mana orang jumpa satu pribadi. Itu kekristenan, namanya Yesus. Sekali lagi saya ulangi, kekristenan adalah satu kehidupan di mana kita jumpa dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, kalau kita bicara saya nggak perlu jumpa Tuhan Yesus, saya cukup melakukan hukum-hukumnya. Kita bilang begitu, yang penting saya taat beribadah dan lain sebagainya. Sama Yesus nggak bisa begitu, saudaraku. Kalau Konghucu, di Konghucu itu kalau saudara mau masuk dalam Konghucu, saudara nggak perlu tahu Konghucu itu dari mana. Kalau saudara mau ikut Data Gautama itu, saudara nggak perlu tahu apa turunannya, apa kakek neneknya, cucunya, saudara nggak perlu tahu. Tapi sama Yesus nggak bisa begitu. Yesus nggak bisa dipisahkan dari pengajarannya. Yesus datang ke dunia bukan membawa kasih. Yesus datang ke dunia bukan membawa damai. Ingat saudara, dia tidak bawa kasih, dia tidak bawa damai. Kalau dia bawa kasih, dia bagi di Kalimantan, dia bagi di Jakarta, dia bagi di Batam. Lama-lama kasihnya habis. Yesus itu adalah kasih. Yesus adalah damai. Jadi dia tidak membawa itu. Dia sendiri damai. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukum dari ajarannya. Pribadi itu nyatu dengan ajarannya. Jadi kalau saudara bilang, saya rajin beribadah, saya mentaati hukum-hukumnya, saudara juga harus kenal pribadi itu. Jadi itu yang harus kita tahu malam hari ini. Ya, kekristenan adalah suatu kehidupan di mana kita jumpa dengan Allah, yaitu dengan Tuhan Yesus, pribadi yang Allah janjikan. Ya, saya rindu kita jumpa dengan Tuhan malam hari ini. Nah, dalam Matius 16 ini terjadi sebuah dialog antara Yesus dan murid-muridnya. Ada dialog antara dia dan muridnya. Dimulai dengan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Dimulai dengan
ayat 13 ya, saya baca ayat 1. Dimulai dengan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Anak manusia itu. Nah, malam ini saudaraku, pertanyaan ini jelas. Pertanyaan ini datang secara pribadi kepada saudara. Coba saudara pikirkan, kata orang, siapakah aku ini? Dimulai dari pertanyaan, kata orang. Dimulai dengan pertanyaan, kata orang. Pertanyaan ini datang kepada murid-murid, bukan kepada orang percaya. Ingat saudaraku, ada perbedaan murid dan orang percaya. Bedanya apa? Kalau dia orang percaya, belum tentu dia murid Yesus. Tapi kalau dia murid Yesus, sudah pasti dia percaya. Banyak orang Kristen, tetapi dia tidak jumpa dengan Tuhan. Nah, untuk murid, ini suatu pelajaran yang paling mendasar, saudaraku. Yang pelajaran yang saya maksud adalah pertanyaan ini. Menurut saudara, Yesus itu siapa? Dimulai dengan pertanyaan ini. Nah, Yesus yang saudara nyanyi tadi, yang tadi mimpin pujian di sini, kan kita memuji Tuhan. Yesus yang sering kali kita nyanyi waktu kita ibadah, Yesus yang sering kali kita tinggikan, kita agungkan waktu kita ibadah itu Yesus kata siapa? Kata orang, kata pendeta, kata om ini, kata ketua majelis. Apakah kita tahu Yesus dari orang-orang itu? Nah, malam hari ini pertanyaan ini sekali lagi datang secara pribadi kepada saya dan saudara. Di sini dia jawab, murid-murid jawab begini. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, kata pendeta atau kata siapa Yesus? Kita sudah kenal Yesus. Tapi kata siapa itu? Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Malam ini Tuhan datang kepada saudara secara pribadi. Tuhan bilang begini, katamu siapa aku ini? Saya sampai di sini saudara, saya seperti dipukul, ditampari. 4 tahun perjalanan saya di STI, saya membangun sebuah pengenalan, pemahaman akan Tuhan dengan sebuah doktrin pengajaran. Ternyata itu tidak membuat saya mengenal Tuhan. Kenapa Daud berkenan dengan Tuhan, saudaraku? Daud berkenan dengan Tuhan. Saya mau bilang begini, Daud pekerjaan adalah mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nah, tapi dengan 2-3 ekor kambing domba itu pun nyawanya menjadi taruhannya. Datang binatang buas, dia bunuh. Nah, ini artinya apa saudaraku? Ini artinya tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Tuhan berkenan, saya percaya melihat tanggung jawab itu. Untuk 2-3 ekor domba saja yang dipercayakan oleh ayahnya, nyawanya menjadi taruhannya. Hari ini kita dipercayakan keselamatan. Sudahkah kita mempertanggungjawab itu? Sudahkah kita membangun itu di atas dasar iman yang benar? Nah, lalu lanjut ayat yang selanjutnya, dia bilang begini. Ayat yang ke-15, 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Ingat saudaraku, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan bukan kata orang. Karena dia kenal Tuhan bukan dari guru agamanya, bukan dari pengajaran. Petrus sekolah dari mana sih? Dia adalah seorang pekerja, seorang penjala ikan, saudaraku. Dia nggak sekolah. Tapi lihat di sini jawabannya. Dia kenal Allah itu. Dia tahu, dia mendapat pewahyuan itu. Yang menjadi pertanyaan untuk saya dan saudara, mengapa hal ini terjadi pada Petrus dan kepada kita kok nggak terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Ya, ini sebab Bapakku yang di sorga yang mengatakan itu. Jadi yang mengatakan ini kepada Petrus adalah Bapa yang di sorga. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, mungkinkah hal ini bisa terjadi di zaman sekarang ini? Saya percaya bahwa peristiwa ini terjadi adalah peristiwa yang dikerjakan oleh Allah. Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, masih bisakah terjadi? Saya ingin jawab untuk saudara semua, masih bisa, saudaraku. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita memiliki dasar dan fondasi yang benar sehingga Allah harus mencurahkan wahyunya kepada kita? Petrus dalam bagian ini, dia punya dasar yang benar. Dasar yang benar. Sehingga dia bisa mengatakan itu. Nah, hari ini saudara dan saya mungkin jadi Kristen otomatis. Otomatis kita jadi Kristen. Bahkan anak kecil aja lahir langsung jadi Kristen. Kenapa? Karena orang tuanya Kristen. Nah, tapi pertanyaan saya, pernahkah dalam hidup kita pertama kali kita mengundang Yesus datang dalam hidup kita? Berkenalan dengan dia, untuk saudara mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini paling penting, bukan otomatis saja kita jadi Kristen, saudaraku. Ini yang paling penting. Simon Petrus di sini, dia mengakui Allah. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu pengakuan. Di sini yang saya bilang bahwa kita sudah membangun semuanya. Kita sudah membangun pemahaman kita. Kita sudah membangun pengenalan kita. Kita sudah banyak mengerti tentang salib, tentang kesucian, tentang apa saja, tentang keselamatan kita sudah banyak mengerti. Tapi ternyata tidak lama kemudian pemahaman itu mulai roboh, mulai goyang, mulai miring dan runtuh. Dan pada akhirnya tinggal puing-puing kehidupan kekristenan. Dan kita ada di dalamnya. Waktu kita cari, waktu kita gali, apa yang menyebabkan itu terjadi? Mengapa saya bisa merosot? Mengapa kekristenanku bisa menurun? Mengapa saya bisa lari dari Tuhan? Ternyata ketika kita gali di dalam puing-puing, ketika kita singkirkan reruntuhan itu, didapati fondasi yang tidak kuat. Ini menyedihkan, saudaraku. Ini yang saya takuti, baik saya dan saudara. Saya takut begini, saudaraku. Yang saya takuti begini, jangan sampai saya hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi saya nanti nggak sampai ke sana. Seperti Paulus, dia punya sapu tangan. Sapu tangannya itu kalau kena ke orang sakit sembuh. Jangan sampai kita seperti sapu tangan ya, saudaraku. Kita berkoar-koar berbicara, orang bertobat melalui citra hidup kita, tapi kita nggak sampai ke sana. Sedih. Nah, ini yang perlu. Nah, ini yang paling penting. Yesus bilang apa tadi? Berbahagialah Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Nah, ayat yang ke-17 ini sebenarnya kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Jadi kalau saya lihat saya bandingkan semua juga saya pelajari ini untuk saya renungan malam hari ini, saya pelajari sesudah saya dapat dari buku dan dari banyak-banyak pendeta-pendeta senior. Saya juga membandingkan, dia bilang begini, bahasa aslinya itu begini. Engkau adalah Petros. Petros itu bahasa aslinya artinya adalah batu yang kecil. Jadi Petros itu adalah batu yang kecil. Dan di atas Petra, nah itu. Di atas Petra itu adalah batu karang yang besar. Jadi Tuhan sedang bilang begini, Petrus, engkau adalah batu yang kecil,
Batu kecil maksudnya tidak ada artinya, saudaraku. Tetapi di atas batu karang yang besar ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi hanya pondasi di atas batu karang itu, Tuhan akan mendirikan jemaatnya yang tidak akan mudah digoyangkan. Alam maut pun tidak akan mampu menggoyangkannya. Saudara ingat dengan perumpamaan yang Yesus pernah katakan? Perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Lihat orang yang punya hikmat membangun rumahnya di atas batu, saudaraku. Ketika datang ombak, datang badai. Rubuh enggak? Enggak. Nah, itu yang penting. Jadi kita harus membangun rumah kita di atas yang benar. Nah, jadi batu karang yang besar. Nah, jadi saudaraku, malam hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kalimatnya tadi adalah engkau adalah Petrus dan di atas Petra ini aku mendirikan jemaatku. Jadi maksudnya begini, setiap orang Kristen harus berhadapan secara pribadi dengan Yesus. Tetapi siapa aku ini katamu? Jadi sudahkah kita berhadapan berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Itu yang pertama malam hari ini yang saya bagikan untuk kita. Yang kedua, sudahkah saudara mengakui dia seperti Petrus mengakui Yesus? Engkau adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Sudahkah kita akui dia? Nah, setelah Yesus mengatakan itu, saudaraku, Petrus mendapat dua bonus untuk Petrus. Nah, ada dua bonus untuk Petrus setelah Yesus mengatakan itu. Bonus yang pertama, dia bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bonus yang pertama, alam maut tidak akan bisa menguasainya. Itu bonus yang pertama. Yang kedua, singkat saja saudaraku, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Ini artinya apa saudaraku? Jadi Petrus dapat bonus yang kedua, kunci kerajaan surga. Artinya otoritas atas surga. Nah, saudara dapat apa dari bosmu? Dari rekan kerjamu, dari mertuamu, saudara dapat apa? Petrus di sini seorang tukang ikan dapat kunci kerajaan surga, dapat otoritas atas surga. Nah, mari saudaraku, kita rindu hal itu juga digenapi dalam hidup kita. Kita punya otoritas itu. Dan alam maut tidak akan mengganggunya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Petrus mendapat kunci dari Allah. Otoritas atas kerajaan surga. Kenapa kita nggak bisa lepas dari masa lalu kita? Dari segala yang kita alami dari hari yang lalu. Dari dosa yang terus mengikat kita. Karena kita nggak punya otoritas. Kita nggak punya otoritas, saudaraku. Tapi kalau kita punya otoritas, kita bisa melepaskan itu. Untuk itu malam ini, saudaraku, mari jumpa Yesus secara pribadi. Undang dia dalam hidupmu. Saya mau saudara melihat hidup ini dari dua sisi ini. Waktu saudara kenal Yesus, waktu saudara jumpa dia, saya mau berkata dia akan membuka matamu untuk melihat hidup ini dari mata Allah. Dan niscaya keluargamu akan berbahagia. Bangun pondasi yang benar. Jangan melihat ke diri kita, melihat ke teman hidup kita. Kita katakan tidak cocok dan lain sebagainya. Tapi lihatlah Allah. Lihat dari Allah. Allah punya maksud apa atas hidup kita. Jangan kecewa dan jangan mengutuki waktu dan keadaan dan situasi yang sedang terjadi di dalam keluarga kita. Tapi kita mulai melihat. Kita mau lihat sebagai orang yang punya iman. Kita lihat hidup ini dari matanya Allah. Allah punya maksud apa atas hidup kita. Ya, itu yang mau saya bagikan kepada kita. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas-Mu, atas semua yang Engkau buat dalam hidup ini. Tuhan, ini keluarga kami, ini keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan hubungan nikah rumah tangga kami. Segala karunia-Mu, segala hikmat-Mu, aku terima daripadamu dan aku percaya bahwa Tuhan juga mencurahkan karunia itu, mencurahkan hikmat itu kepada jemaat-jemaat-Mu. Untuk mereka melihat hidup ini dari mata
matanya Allah, dan di atasnya mereka boleh hidup, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.